Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Berndo TVRI Bengkulu untuk hari ini tentunya, dan kita masih membahas mengenai tema kita perlindungan terhadap anak. Dengan narasumber kita ada Ibu Tris dari Subkoordinat Perlindungan Anak tentunya, dan juga ada Mbak Lexi Oktavia selaku Direktur CPWCC Provinsi Bengkulu ya. Nah, kita kembali berbincang dengan dua narasumber kita ke Mbak Lexi lagi nih ya. Kalau tadi kita sudah berbincang tentang yang namanya kalau anak ini diposisikan sebagai korban. Nah, kalau kita posisikan anaknya sebagai tersangka nih mungkin, atau pembuat kesalahan nih. Pelaku ya? Iya, ya kan, atau pelakunya ini. Itu mereka akan dapat perlindungan anak juga nggak sih, atau seperti apa Mbak Lexi? Nah, kalau terkhusus di CF perempuan itu kami menanganinya korban. Oh, korban. Jadi kalau korban itu kita itu yang kita lakukan perlindungan hak-haknya. Tapi nggak menutup kemungkinan semisalnya ada kasus yang ya, tetap ada yang masuk. Kalau pelaku itu kita tetap berkoordinasi dengan dinas dari pemerintahan. Oke. Karena kita memang kalau provinsi itu kan jarang kita ada kota dulu, baru ke provinsi itu kita berkoordinasi dengan dinas DP3 PPKB itu kota. Nah, kalau dinas DP3 PP Kota ini kan selain pelaku, korban pun juga ditangani. Nah, kalau untuk cewek perempuan itu dia terkhusus untuk korban. Untuk korban. Nah, kalau dari menurut Mbak Lexi sendiri, seharusnya korban pelaku tersebut dapat perlindungan juga nggak sih? Kalau dia anak tentu dia masih dalam pengawasan orang tua, karena memang kecakapan untuk melakukan menghadapi hukum itu belum, artinya dia masih tetap mendapatkan haknya dalam perlindungan hukum. Oh gitu. Ya, walaupun dia anak tetap yang mereka dapatkan. Penguatan secara pendampingan secara hukum. Kalau dibutuhkan pengacara, artinya dia butuh juga pengacara, itu disiapkan juga oleh negara. Nah, tentu juga ada penguatan dari psikis atau sosialnya, itu penting karena yang namanya anak-anak mereka masih belum memahami dampak. Terkadang mereka juga bagian dari korban sebelum dia menjadi pelaku itu dia korban gitu kan. Misal kita ambil bully, jangan-jangan dia sebelumnya adalah korban bully seperti. Maka ketika anak yang menjadi pelaku itu perlu pendampingan psikisnya juga dan perlu dikonseling. Jadi tidak melulu langsung kita ponis dengan hukum misalnya direhabilitas seperti itu, tapi ada juga penguatan secara psikisnya. Oke, baik. Langsung kita ke Ibu Tris tentunya. Ini seperti apa? Pertanyaannya yang sama, Ibu. Untuk hal yang harus kita lakukan nih untuk penanganan terhadap pelakunya ini seperti apa? Oke. Jadi kalau dalam kasus ini si anak jadi pelaku ya. Iya. Jadi sedapat mungkin bukan sedapat mungkin, memang kita harus mendampingi dia dari proses penyidikan. Kita harus berkoordinasi dengan UPPA Polresnya, apakah penyidik itu sudah responsif hak anak. Setelah itu kita harus masuk dengan sistem pengadilan kalau memang dia harus pengadilan, dan kita upayakan diversi. Jadi sedapat mungkin si anak dikembalikan kepada orang tua untuk pengasuhan yang lebih baik lagi. Jadi prinsip kita sekarang pada saat anak itu memang masih berusia anak, itu dia bukannya pelaku, tetapi dia korban. Minimal dia korban salah asuh dalam keluarga. Kenapa dia jatuh ke jadi pelaku kan gitu. Tetapi bila diversi itu tidak tercapai, dan mungkin dengan tindak perbuatannya yang di luar ini ya, dia batasannya, setelah keputusan pengadilan ada tempat tersendiri buat dia, dan itu bukan kita bilang itu penjara, tetapi lembaga pendidikan khusus anak LPK ada. Oh, ada. Jadi di Provinsi Bengkulu. Usia berapa? Usia anak. Jadi anak itu 0 sampai 19 tahun. 18 tahun. 0 sampai 18 tahun itu anak, definisi anak. Jadi kalau memang keputusan pengadilan dia harus dikenakan hukuman, dia tidak boleh masuk ke
lapas gitu. Betul. Tapi dia ada memang tempat tersendiri buat anak. Oke. Untuk itu pun namanya lembaga pendidikan khusus anak. Lembaga pendidikan khusus Anak. Di Bengkulu sudah Di ada. Bengkulu ada satu-satunya. Lokasinya di mana, kalau lokasi di Bentiring. Oke. Itu jadi LPKA Kota Malpro namanya. Oke, Jadi baik. itu dalam pengawasan Kemenkumham. Jadi itulah tempat yang terbaik bagi anak. Di situ kita pastikan pengasuhannya sudah responsif hak anak. Jadi si anak tidak merasa dia di penjara, tetapi dia di situ dididik dan diasuh. Jadi Menarik ini. Ini berarti Iya. bukan penjara yang kita kita imajinasikan yang seperti di penjara. Berarti Tidak. ini lembaga pendidikan khusus Iya. anak ya. Jadi silakan. Berarti yang mereka lakukan di sana apa, Ibu? Semua ada pendidikan pengasuhannya ada. Jadi di Provinsi Bengkulu ada forum juga, forum komunikasi pendampingan ABH, namanya ABH Anak Berhadapan dengan Hukum. Kami di situ terdiri dari OPD-OPD yang memang bergerak untuk memberi pengasuhan dan pendidikan di situ. Jadi semua OPD bisa memasukkan program kerjanya ke sana untuk si anak. Misal kita memberikan pelatihan-pelatihan kemandirian untuk anak-anak kita di sana sebagai bekal dia. Kalau dia sudah keluar dari pendidikan tersebut, dia bisa mandiri. Minimal dia bisa menghidupi diri sendiri. Oke, baik. Luar biasa. Berarti di Bengkulu sudah ada itu. Sudah ada. Dan itu salah satu bentuk kepedulian dan keberadaan pemerintah di tengah-tengah mereka. Oke, baik Ibu. Kita akan jadikan dulu ya Bu ya. Dan Oke. juga Mbak Lexi tentunya. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.